Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal a'la. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala. Innaka antal azizul 'ula. Wa qala Allahu jalla wa 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remaja, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini mari kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepadanya atas semua limpahan rahmat, limpahan taufik, limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, utamanya inggih menika salat maghrib yang kita laksanakan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan thalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji aqwalul ulama, ya, mengkaji pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan juga dari kalangan para tabi'ut tabi'in. Para bapak, para ibu, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita singgung sedikit ya sebelum kita masuk pada materi tentang pentingnya berjamaah, atau pentingnya bersatu, karena persatuan ataupun berjamaah itu adalah ciri khas daripada ahlus sunnah wal jamaah. Terus ciri khas, ciri utama ahlus sunnah wal jamaah itu adalah dia berjamaah. Ahlus sunnah niku pasti berjamaah. Nek ahlus sunnah kok jarang jamaah niku malah mboten ahlus sunnah. Ciri khas niku ahlus sunnah berjamaah. Sebagaimana yang sudah kita kutipkan kemarin dari ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ahlus sunnah itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka berseri-seri, wajah mereka putih, wajah mereka bersinar. Kebalikan daripada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah niku ciri khasnya adalah furqah. Furqah niku berpecah belah, tidak mau disatukan dan tidak mau bersatu. Niki ciri khas ahlul bid'ah. Maka pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dalam keadaan wajah mereka hitam, wajah mereka muram, wajah mereka tidak enak dipandang, sebagaimana Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dan ini adalah tafsiran daripada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di tafsiran ini benar karena yang menafsirkan adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang mufassir dari kalangan sahabat yang sudah dijamin kebenarannya. Ibnu Abbas salah satu dari kalangan para mufassir, ya, kalangan ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang sudah dijamin kebenarannya, karena Ibnu Abbas itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, bahkan
didoakan secara khusus oleh beliau. Nggih menika Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan kepada Ibnu Abbas ini, yaitu berupa agama, nggih, pemahaman agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah kepadanya Ibnu Abbas nggih menika napa at-ta'wil. Ta'wil niku napa? Tafsir. Ya. Nah, ini sering saya serukan tentang pentingnya berjamaah, ya, berahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dalam tafsiran Ibnu Abbas. Satu-satunya yang didoakan oleh Rasulullah SAW secara langsung nggih menika Ibnu Abbas, tanpa menafikan para ahli tafsir yang lain, nggih. Tanpa menafikan para ahli tafsir dari kalangan sahabat yang lain-lain. Hanya kalau Ibnu Abbas itu sudah menafsirkan, maka 99 itu napa benar. Karena sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Di antara kehebatan tafsiran Ibnu Abbas, nggih. Di antara kehebatan tafsirnya Ibnu Abbas itu ketika mentafsirkan surat An-Nasr nggih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah tafsiran yang hebat, Masya Allah, di mana para sahabat, ya. Jadi surat An-Nasr niki menerangkan tentang Islam ini sudah menang, nggih. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, dan penaklukan. Artinya penaklukan apa? Kota Mekah. Artinya Islam ini menang. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, dan kamu melihat orang-orang ini berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Mereka menunjukkan bahwa Islam ini sudah menang, ya. Islam ini menang, di mana para sahabat yang dahulunya mereka ditindas oleh orang-orang Quraisy, ya, mereka dimusuhi, diperangi dan lain sebagainya, maka pada hari itu setelah Fathu Makkah, maka orang-orang yang memusuhi Islam, ya, orang-orang yang memerangi Islam, kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan kemenangan Islam. Karena kemenangan tersebut, maka para sahabat mereka bergembira, ya. Para sahabat mereka senang, ya, bergembira, senang. Sebagian ada yang mengungkapkan kegembiraan itu dengan euforia, ya, atau pesta istilahnya, gitu. Senang sekali karena Islam ini menang. Kita bertahun-tahun ditindas, sekarang akhirnya kita bisa menang, Masya Allah. Namanya orang gembira niku kan seneng niku nggih napa berceria, ya. Tetapi Ibnu Abbas itu tidak, beliau itu beda. Kalau yang lain itu ceria, ya, yang lain itu gembira. Adapun Ibnu Abbas, maka dengan turunnya ayat ini beliau menangis, nggih. Turunnya surat napa An-Nasr niku justru malah Ibnu Abbas menangis karena beliau menafsirkan yang lain. Apa itu tafsiran Ibnu Abbas? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa sebentar lagi Rasulullah hendak apa? Meninggal, nggih. Nah, ini tafsiran yang hebat, Masya Allah. Jadi ada takhsyif atau kasyaf. Kasyaf niku sebuah bisikan yang memang, ya, bisikan untuk Ibnu Abbas tentang bahwa sebentar lagi bahwa Rasulullah SAW hendak meninggal. Karena kalau Islam ini sudah menang, ya, Islam ini sudah sempurna, maka tugas Rasulullah SAW di dunia ini sudah berakhir. Kalau sudah berakhir berarti sebentar lagi beliau meninggal. Maka Ibnu Abbas menangis sejadi-jadinya, yang kemudian diikuti oleh para sahabat pun juga menangis. Jadi senang-senang terus napa? Nangis karena melihat Ibnu Abbas menangis menafsirkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ditafsirkan sebentar lagi ajal Rasulullah SAW hampir tiba, insyaallah, nggih. Jadi ini diantara kehebatan tafsir Ibnu Abbas. Makanya kalau tafsir Ibnu Abbas yang menafsirkan, maka 99% itu napa? Benar. Maka tafsir yauma tabyaddu wujuh itu adalah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh adalah siapa? Ahlul bid'ah wal furqah. Maka mari kita senantiasa selalu menjaga persatuan, menjaga jamaah, nggih. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Namanya ada permasalahan-permasalahan itu hal biasa, dan ketika ada permasalahan maka Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk bermusyawarah. Nah, tujuannya untuk apa? Tetap sama, menjaga persatuan. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih dari yang sudah kita bahas kemarin, ya, bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang khisalul fitrah atau asyrul khisalinal fitrah, yaitu 10 fitrah atau 10 kesucian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang hendaknya dilakukan oleh umat beliau, yaitu kita semuanya. Baik, kita ulangi sedikit ya, kita mereview sedikit bahwa yang pertama asyrul fitrah adalah qasus syarib, yaitu memotong kumis atau memendekkan kumis. Wa'fa'ul lahyah, kemudian merapikan membiarkan dan merapikan jenggot. Kemudian wasiwak, as-siwak yaitu gosok gigi, yang menggosok giginya, yang ketiga. Kemudian yang keempat ini istinsyaqul ma, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassul adfar, selanjutnya adalah memotong kuku. Wa ghaslul barajim, kemudian membasuh sela-sela jari, atau sendi-sendi jari ini. Kemudian wanatful ibti, kemudian mencabut ataupun memotong ataupun mencukur bulu ketiak. Wa halqul anah, kemudian memotong bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, kemudian beristinja ataupun cebok. Kemudian yang terakhir yaitu al-madmadah ataupun berkumur-kumur. Ini adalah 10 atau asyrun minal fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang hendaknya diamalkan oleh kita semuanya. Kemudian disebutkan wa yambaghi alla yatrukal istihdad wa qasus syarib wa taqlimul adfar akthar min 40 yauman. Jadi hendaknya memotong bulu kemaluan dan kemudian memotong kumis dan juga memotong kuku hendaknya tidak lebih dari 40 hari. Artinya di sini 40 hari ini adalah batas maksimal, maksimal 40 hari ini sudah mencukur ataupun memotong memotong bulu kemaluan, memotong kumis dan memotong kuku ini. Wal khitan wajibun fi haqqid dzukur. Adapun khitan ya, sunat niku hanya wajib bagi laki-laki saja. Nah, dan pertama kali yang melaksanakan khitan inggih menika Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana ukhtutina alaihissalam wa huwa ibnu 80 sanah bil qaddum. Dalam hadis Rasulullah bersabda, dan pertama kali yang melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia melakukan khitan di saat umur 80, yaitu 80 tahun bil qaddum, menggunakan qaddum niku kampak nggih. Napa? Pecel lah niku, dadi diketok ngepecel niku nggih. Niki bil qaddum niku kapak. Nah, karena gunting belum ada waktu itu ya. Nah, belum ada alat-alat modern seperti sekarang. Sekarang kan sudah pakai laser, tidak perlu yang macam-macam. Nah, dulu bagaimana, apalagi Nabi Ibrahim umurnya sudah berapa? 80 ya kan, wis alot niku. Berarti Masya Allah, ini ujian untuk Nabi Ibrahim. Memang betul-betul ini disebutkan dalam hadis wa kana ubtuliya bihinna Ibrahim wa atammahunna. Ini adalah ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau pun melakukannya. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pertama kali yang melakukan khitan di umur 80 tahun menggunakan kapak, dan ini adalah ujian untuk beliau, dan beliau pun juga melakukannya. Makanya khitan ini sudah kita sebutkan kemarin tidak hanya khusus berlaku untuk umat Islam, tapi semuanya, Yahudi, Nasrani, karena mereka menginduk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agama-agama ini menginduk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semuanya juga harusnya melakukan khitan utawi sunat. Ya, baik. Ya, dan sekarang kita lanjutkan. Sekarang masuk babul wudu'i, bab tentang wudu. Wal wudu'u ibadatun fala tasihhu illa bin niyyah. Wudu ini adalah ibadah. Nggih? Wudu adalah ibadah. Dan ibadah ini tergantung niyyah. Fala tasihhu illa bin niyyah, dan ibadah ini tidak sah kecuali di situ diiringi dengan apa? An-niyyah, yaitu niat.
Karena niat inilah yang menentukan bahwa sebuah peribadatan atau ibadah ini baik ataupun tidak baik, dinilai ibadah ataupun tidak ibadah, ini tergantung niat. Makanya hadis pertama kali baik itu di Riyadhus Shalihin atau di hadis Arba'in mesti tentang apa? Niat pertama kali. Maksudnya adalah Imam Nawawi ini ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan niat sebelum kita melakukan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya dinilai ibadah. Maka dalam berwudu ini pun juga sama. Wudu itu nanti bisa dinilai bahwa wudu itu ibadah ataupun tidak tergantung apa? Niat di sini. Kalau tidak ada niatan maka wudu itu hanya sebatas wudu saja. Tapi kalau di dalam wudu kita itu ada niatnya untuk raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadath, maka di situ dinilai ibadah. Wal ibadatu ibadatani, dan ibadah itu ada dua. Wonten ibadah namanya pun ibadatu ta'budiyah, ada ibadah namanya ta'akuliyah. Ibadah ta'budiyah ini adalah ibadah yang tidak bisa diakal. Maksudnya kita tidak tahu sebabnya itu apa dan hikmahnya apa, tidak tahu. Sing penting kita niku apa melaksanakan. Ini namanya pun ta'abudiyah atau ta'abudi. Yang kedua ada namanya ibadah yang namanya adalah ta'akuli, yaitu yang bisa diakal, bisa dilihat hikmahnya itu apa, sebabnya apa. Ini adalah ibadah apa? Ta'akuli. Kalau contoh ibadah ta'abudi itu seperti kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Ada yang tahu kenapa kok 3 rakaat? Kok enggak 2 saja? Kok enggak 4? Kok enggak 1? Ada yang tahu kenapa? Enggak ada yang tahu, hah? Nggih. Tapi kira-kira sebabnya apa? Nggih. Sebabnya apa? Kita enggak tahu. Karena Allah yang perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah dan Rasulnya sing perintah. Niki. Jadi kita melaksanakan salat misalkan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, ini adalah ibadah ta'budiyah. Jadi kita tidak perlu melihat hikmahnya apa, sebabnya apa, yang penting dilakoni. Nggih. Seperti halnya berwudu ini juga termasuk apa? Termasuk ibadah ta'budiyah. Contohnya apa? Orang kalau buang angin, nggih. Buang angin, kenapa setelah buang angin kok yang dibasuh adalah anggota yang tidak ada kaitannya dengan tempat buang angin. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebabnya dan tidak tahu hikmahnya apa. Yang jelas yang penting kita melakukan, ini namanya ta'abudi. Kalau yang contoh ta'akuli, ya, yang kaitannya dengan akal, artinya akal ini bisa mencerna, oh ini hikmahnya begini, sebabnya begini. Contohnya apa? Ibadah zakat. Nah, zakat niki ta'akuli, nggih. Kenapa? Karena kita tahu zakat ini fungsinya ataupun hikmahnya untuk apa? Untuk membahagiakan orang-orang yang apa? Yang membutuhkan. Makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, ambillah zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambillah dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini ada hikmahnya dan kita tahu ini adalah ta'akuli. Nah, adapun wudu ini termasuk ibadah ta'abudi. Kita tidak tahu apa itu hikmahnya. Dulu Rasulullah ketika beliau bersabda tentang masalah wudu, mengajarkan tentang wudu, maka beliau tidak menjelaskan hikmahnya. Tidak menjelaskan hikmahnya. Sementing napa dilakoni. Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementing lakoni. Hikmahnya apa ndak tahu. Pokoknya ndak tahu hikmahnya. Ndak tahu hikmahnya, terus ini maksudnya apa ndak, sementing dilakoni. Seperti ibadah haji, ibadah haji seperti tawaf, terus ada wukuf, ada sa'i, ini termasuk ta'akuli napa ta'abudi kinten-kinten. Ta'abudi kita tidak tahu kenapa kok disuruh muter Ka'bah tawaf berapa? 7 kali. Kita tidak tahu hikmahnya apa. Ya, kok kenapa enggak 10 kali? Kenapa enggak 1 kali saja, ya? Soalnya apa yang pitu terus mangken di atas masjid itu kan capek itu ya. 7 kali. Nah, kecuali kalau dia yang dekat Ka'bah kan enak, nggih. Nah, niku. Tayyib, kenapa harus ada wukuf dan lain sebagainya? Ini ta'abudi. Kita tidak tahu, ya. Maka inilah pentingnya kita beriman itu ya seperti itu. Kita beriman kepada Allah itu tanpa syarat, ya. Kita beriman kepada Allah ada syaratnya enggak? Enggak ada, tanpa syarat. Sementing apa? Pasrah. Itu namanya ta'abudi. Seperti halnya wudu. Ya seperti tadi. Yang keluar itu dari belakang, yang harusnya ya cukup napa? Cukup cebok, ya kan? Sudah selesai. Tapi kenapa kok harus ada wudu? Harus membasuh kedua telapak tangan,
harus ada membasuh muka, harus ada macam-macam. Ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan tempat keluarnya angin gitu. Maka ini dinamakan ibadah ta'abudiyah. Wal wudhu ibadatun fala tasihhu illa binniyah, dan wudhu ini bisa dinilai ibadah tergantung apa? Niat. Nah, makanya di dalam kitab-kitab fikih itu mesti pertama kali yang diingatkan oleh para ulama itu adalah tentang niat. Seperti halnya wudhu. Wudhu itu rukun pertama ini apa? Niat. Ya, niat. Fala tasihhu illa binniyah. Wan niyatu mahalluha al-qalbu, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati, ya, di dalam hati. Dan niat niku kan tempatnya dalam hati. Wa amma bil lisan fa inda Syafi'iyah fa innahu mustahabbun. Adapun melafatkan niat menurut madhab Syafi'i dan sebagian madhab yang lain adalah mustahab. Napa niku mustahab? Dianjurkan. Maksud daripada dianjurkan di sini gimana? Baik, kita jelaskan tentang melafatkan niat. Melafatkan niat itu seperti kalau pakai bahasa Arab, nawaitul wudhu'a li raf'il hadathi. Misalkan kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia ya saya berniat wudhu untuk mengangkat hadas misalkan. Nah, ini bagaimana niatnya? Kalau menurut madhab Syafi'i, kalau di sini kan disebutkan tadi, niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Tetapi melafatkan dalam madhab Syafi'i, sekali lagi, dalam madhab Syafi'i itu adalah mustahab, yaitu dianjurkan. Dianjurkan di sini adalah bukan Rasulullah yang menganjurkan, tapi dari madhab itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan atau membantu hati. Kalau kita niat kemudian sambil diucapkan, itu artinya ada kemantapan di situ. Tapi di sini bukan sunnah, berarti kalau napa niki sunnah kemudian kalau dilafatkan berarti berpahala, tidak. Jadi tidak ada pahalanya sama sekali memang. Maksudnya daripada sunnah ini adalah napa anjuran. Anjuran dari siapa? Anjuran dari madhab Syafi'i. Karena di situ untuk menguatkan hati, misalkan begini. Ya, kita berniat untuk wudhu, tapi kemudian kita lafatkan, saya berniat wudhu, kan lebih napa? Lebih mantap niat kita. Nah, ini contohnya orang mau makan, sudah ada piring, sudah ada nasi, sudah ada lauk, sudah ada sayur di situ. Kan kita niatnya bagian apa? Badhe apa, Mak? Badhe ma'am badhe dahar. Tapi kalau kita lafatkan, saya mau makan, itu berarti dalam madhab Syafi'i niki luwih mantap niate. Ya. Sekali lagi niki dalam madhab siapa? Syafi'i. Nah, anjuran di sini atau istihbab ataupun kesunahan di sini bukan kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesunahan dari madhab Syafi'i. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan hati. Artinya kalau sudah di dalam hati ini sudah nyaman, tidak perlu tidak perlu dilafatkan. Nah, berarti melafatkan niat itu bukan bid'ah, karena itu tidak melafatkan di sini, bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu bukan termasuk dalam kategori ta'abudiyah, hanya dalam masalah untuk menguatkan hati saja. Nah niki. Tetapi sing paling terpenting itu niatnya di mana? Di dalam hati. Dan ini harus kita ingatkan terus bahwa niat ini penting di dalam wudu. Terkadang karena sudah menjadi kebiasaan, mesti setiap kali kita hendak sholat mesti wudu, karena sudah kebiasaan, akhirnya kadang-kadang tidak terbetik niat kadang-kadang di sini. Jadi wudu yang penting yang pentingnya wudu. Jadi tidak ada niat terlebih dahulu. Nah, ini di dalam madhab Syafi'i, ya. Kalau tidak ada niat, niki dianggap wudune mboten sah. Artinya kalau tidak terbetik dalam niat di dalam hati, niat kemudian ketika kita hendak berwudu kemudian kita tidak ada niatan, saya hendak wudu di dalam hati di sini maksudnya, ya. Saya hendak wudu. Artinya yang penting patok napa niki membasuh, maka dianggap wudune mboten sah. Menurut siapa? Madhab Syafi'i sekali lagi. Baik. Wan niyatu mahalluha al-qalbu wa amma al-lisanu fa huwa mustahabun 'inda Syafi'iyah. Fala yushra'ul jahru biha wa 'ala hadha ittifaqu a'immatil muslimin. Memang kalau dari Rasulullah tidak ada syariat untuk dijaharkan. Ya, karena memang tadi tempatnya di mana? Di dalam hati, ini sudah cukup. Wal 'umdatu fi sifatil wudhu'i nususun ahammuha. Nah, wudhu ini ada dua.
Ada yang bersifat arkan ataupun rukun, ada yang bersifat apa? Sunnah. Ada sunnah, ada rukun. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka tidak sah. Meninggalkan salah satu daripada rukun wudu berarti wudunya buatan sah. Kalau meninggalkan salah satu daripada sunnah wudu, nah itu masih dianggap sah. Karena bedanya rukun itu pokoknya sesuatu ya kalau tidak ada itu maka tidak terjadi, nggih. Sering saya buat kias tentang wudu itu seperti sepak bola. Itu saya sering saya buat ini, kias. Nggih. Sepak bola itu kan ada apa saja? Ada pemain, ada bolanya, ada pemain, ada bola, ada apa lagi? Lapangan, nggih. Hanya lapangan, 3 ini rukunnya. Kalau yang lain kayak seragam, terus apa lagi? Ada wasit itu kan hanya syarat-syarat saja. Artinya kalau ada ada bola tapi tidak ada lapangan, nggak ada pemain, kita jadi sepak bola nggak jadi, ya. Atau ada lapangan, ada bola tapi tidak ada pemain, yang nggak jadi sepak bola. Ini adalah kaitannya dengan rukun. Adapun harus ada wasit, harus ada gawang, itu kan termasuk syarat saja. Tidak termasuk rukun kan. Orang yang penting bal-balan, tendang-tendangan kan sudah dianggap apa? Dianggap bal-balan. Nah ini dalam rukun pun juga seperti dalam wudu. Wudu ini juga ada rukun-rukun tertentu yang jika ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Baik. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian semuanya hendak melaksanakan salat, maka terlebih dahulu apa? Faghsilu wujuhakum, terlebih dahulu basuhlah muka kalian atau wajah kalian. Wa aydiyakum, kemudian tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, sebagian dari kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Nah, ayat ini menjelaskan tentang rukun wudu. Oke. Apa rukunnya? Kalau di dalam Al-Qur'an adalah ada 4 dalam Al-Qur'an. Inggih menika napa? Membasuh muka, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian yang ketiga adalah mengusap sebagian, ya. Wamsahu biru'usikum itu mengusap sebagian kepala, bukan rambut ya, tapi apa? Tapi kepala. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan kepala dengan rambut nanti ya. Wa arjulakum, dan basuhlah apa? Basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi ada 4. Ini adalah rukun wudu. Artinya kalau kita meninggalkan salah satu daripada 4 rukun ini, misalkan tidak membasuh muka, atau tidak mengusap kepala, atau tidak membasuh tangan, atau tidak membasuh kaki, salah satu dari 4 ini, maka wudunya mboten sah. Ini yang dinamakan rukun. Kalau di dalam Al-Quran ini adalah ada 4, maka ditambahi 2 lagi di dalam kitab-kitab fikih, yaitu ditambahi nomor 1 napa niku niat, kemudian ditambahi yang terakhir apa itu? Tartib. Tartib niku napa? Urut. Namanya urut itu berarti berangkat dari pertama dari membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua mata kaki. Ini harus urut, nggak boleh diacak. Pengennya dari kaki dulu, habis kaki, kemudian kepala, habis kepala, kemudian tangan, baru wajah, nggak boleh, atau diacak, itu tidak boleh. Ini adalah tartib yang berkaitan dengan rukun yang harus ditunaikan. Adapun yang lain itu sunnah. Apa saja itu sunnahnya? Seperti membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian setelah itu satunya lagi apa? Mengusap atau membasuh kedua telinga. Ini termasuk kategori sunnah. Artinya kalau sunnah kok ditinggalkan, kemudian yang penting hanya melaksanakan yang 4 ini, sah atau tidak wudunya? Sah. Ning tetap mboten sempurna. Misalkan ngeten, misalkan begini. Jenengan hendak sholat, misalkan, terus jenengan males menyentuh air. Sing penting marang napa? Niat, kemudian membasuh
muka, terus kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala ditutuli, kemudian terakhir napa membasuh kedua mata kaki, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian setelah itu melaksanakan sholat. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Tetapi wudunya tidak sempurna karena tidak melakukan napa? Sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Sunnah ini nek dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah. Baik, kita jelaskan. Yang pertama dari arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Tadi sudah kita jelaskan. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dilafadzkan boleh atau tidak? Boleh dalam mazhab siapa? Syafi'i. Tujuannya untuk menguatkan hati, ya. Itu. Kemudian yang kedua setelah berniat adalah membasuh muka. Bagaimana ketentuan membasuh muka? Ya, ghuslul wajhi, ya, ketentuannya adalah ma tahsulu bihil muwajahatu min muntahal jabhah minar ra'si ila ma in hadara minal lihyaini, yaitu batasannya dari ujung niki napa jidat, perbatasan antara bathuk kali napa kepala kali rambut ini muter sampai terakhir adalah ujung janggut. Nah ini semuanya harus terbasahi. Kalau tidak terbasahi berarti wudhunya mboten sah. Kalau hanya wudhu kemudian mengusap-ngusap muka, misalkan kan hanya sebagian kita melihat orang berwudhu mengusap muka atau membasuh muka itu hanya begini, ya kan? Artinya pipinya tidak apa? Tidak terbasahi air, apalagi sampai sini tidak kena, maka ini wudhunya mboten sah. Karena dia tidak sempurna membasuh muka. Jadi batasannya min muntahal jabhah minar ra'si ila man hadara minal lihyaini wa daqan tulan wa minal udhuni ila al udhuni aradan. Jadi kalau panjangnya dari atas ke bawah niku dari niki nggih ujung jidat, ujung rambut niki, kemudian sampai bawah berarti ujung janggut. Kalau punya jenggot berarti juga jenggotnya diapakan? Disela-selakan. Kemarin sudah kita jelaskan. Adapun kalau lebarnya itu dari ujung telinga sini, nggih, perbatasan telinga dengan muka. Ini harus muka. Berarti begini cara membasuhnya. Nggih. Nah, ini harus napa? Nah, ini insyaallah kalau seperti ini, nah, muter, nah kemudian ini insyaallah semuanya sudah terbasahi napa? Terbasahi air. Tapi kalau hanya sekedar sebagian, kayak udine cah cilik ini kan. hanya muka yang depan saja niku mboten sah karena sebagian dari muka ini tidak tersentuh air. Itu berkaitan dengan membasuh muka. Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Batasannya sampai apa? Ilal marafiq, yaitu sampai siku-siku. Ini siku-siku adalah batasan. Makanya dinamakan tangan itu bukan hanya sekedar ini. Tangan itu nggih niki. Tangan itu dari ujung jari ini sampai siku-siku. Makanya dalam nanti dari bab tayamum ada sendiri ya. Makanya kalau dalam hukum Islam niku enten hukum potong tangan. Nggih. Enten hukum napa? Potong tangan bagi siapa? Bagi orang yang mencuri. Orang yang mencuri yang sudah melebihi nisab, sudah mencapai nisab, nggih. Nisabnya berapa? 20 dinar. Kalau sudah sampai 20 dinar, kalau kita katakan 20 dinar itu kurang lebih ya sekitar 1,5 juta, nggih. 1,5 juta kemudian dia terbukti mencuri, itu dalam hukum Islam itu sebenarnya diapakan? Dipotong tangan. Jadi sebenarnya para koruptor itu aslinya hukuman dalam Islam itu apa? Potong tangan. Nah, potong tangan itu bukan hanya sekedar potong ini saja. Yang dinamakan tangan itu adalah mengacu pada ayat ini, ilal marafiq, itu sampai apa? Sampai siku, berarti yang dipotong itu niki. Nah, pergelangan siku. Niki sebenarnya di situ itu, ya. Ini dalam hukum Islam seperti itu sebenarnya. Dimulai dari mana? Dari kanan. Dia ini dalam hukum Islam, ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri baik itu laki-laki dan perempuan terbukti mencuri sudah mencapai nisab, ya. Kemudian ya memang dia mencuri sengaja bukan karena keterpaksaan dan lain-lain, nanti kan ada hukuman tersendiri. Misalkan dia mencuri karena terpaksa, ini tidak terkena hukum, ya, seperti itu. Maka apa? Faqta'u aydiyahuma, kalau dia mencuri tanpa terpaksa, nggih, mencapai nisab, maka dipotong tangannya. Sampai apa berarti tangannya ini? Mboten hanya sekedar pergelangan tangan, tapi sampai siku seperti ayat wudhu ini tadi.
Ini mencuri. Kalau nanti sudah dipotong, kok masih nyuri lagi gimana? Bar dipotong, kok masih nyuri lagi, masih korupsi lagi, bukan tangan kiri, tapi kaki kiri. Kakinya sampai apa? Sampai mata kaki dipotong. Urung tobat malih, nggih, isih napa? Tasih kecanduan, nggih, mencuri lagi, korupsi lagi, baru dipotong tangan kiri. Ya. Kemudian sampai tidak tobat lagi, mboten mari malih, dipotong kaki kanan. Itu dalam hukum Islam. Makanya hukum Islam itu kalau ditegakkan, masya Allah, saya kira semuanya akan makmur, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada korupsi. Karena yakin semuanya ada, kemudian dia korupsi kemudian dipotong tangan, itu sudah, mesti dia tidak akan mengulangi lagi, mesti iman kan, ya kan? Iman tangan kali napa? Kakinya. Itu. Tapi kenapa sekarang kok korupsi bar napa niku kok korupsi malah bahkan sekarang pun mengendalikan dana korupsi niku dari dalam sel, dari dalam penjara, ya karena memang ini secara hukum tidak mengacu pada hukum Islam. Sehingga kadang sekarang itu pencuri-pencuri sing tasik kroco-kroco niku belajar dengan siapa? Belajar dengan sing pun ahli di dalam penjara. Sekarang makanya kadang dia itu ketika mungkin hanya sekedar mencuri ayam, mungkin yang pun keluar dari penjara dia bisa mencuri yang lebih. Kenapa? Karena belajar dengan yang ada di dalam ini. Karena tidak ditegakkan hukum Islam. Tayyib, ini kembali pada tadi ya. Jadi yang dimaksud tangan itu adalah dari ujung jari sampai apa? Sampai siku, ini yang dimaksud. Ya. Nah ini dalam membasuh kedua tangan pun juga sama, wamsahu wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu basuhlah kedua tangan sampai siku-siku. Kalau melebihkan maka bagaimana? Bagus. Misalkan mau sampai pundak, bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati da'ana yaumil qiyamati hurran muhajjalin." Pada hari kiamat umatku ini akan dibangkitkan dalam keadaan mereka bersinar bercahaya karena ada apa? Asarul wudu, ada bekas wudu. Wa man istata'a yutila ghuratahu falyaf'al, siapa yang ingin menambah cahayanya, maka tambahin apa? Anggota wudunya. Misalkan kalau tangan itu sampai siku-siku, berarti tambah sampai menapa? Pundak atau setengah niki nggih, sampai tangan atas, misalkan seperti itu. Kalau kaki itu sampai apa? Mata kaki, maka tambah sampai napa? Sampai betis atau sampai lutut. Itu akan menambah cahaya pada hari kiamat. Baik. Jadi batasannya sampai ini, dan ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan yang depan, yang belakang tidak ketahuan. Sehingga terkadang tanpa sadar niki napa tidak terbasuh yang belakang. Maka kalau sampai tidak terbasuh, maka wudhunya mboten sah. Baik, selanjutnya wamsahu biruusikum, dan usaplah. Di sini usap bukan membasuh. Bedanya membasuh dan membasuh itu digerojoki banyu nggih. Nek mengusap niku hanya mengambil air ya, tangan dibasahi air, itu mengusap. Nah, di sini ada kata bi. Kita jelaskan. Wamsahu biruusikum, dan usaplah bi. Bi di sini menurut para ulama ada litab'id. Litab'id itu menunjukkan sebagian. Berarti maksud daripada wamsahu biruusikum berarti adalah usaplah apa itu? Sebagian kepala. Namanya sebagian itu tidak harus tengah. Sebagian itu sepenting mewakili dari kepala itu sudah sah. Misalkan dalam wudu ambil air sedikit kemudian ditutulke, tul. Sana pembuatan sah. Batasan minimal itu berapa? 3 helai rambut niki. 3 helai rambut ini dikenakan air, maka itu sudah dianggap sah wudunya. Niki wajib, napa wajibnya. Nah, kemudian dari depan sampai ke belakang, kemudian kembali lagi, berarti masuk kategori napa? Masuk kategori sunnah. Artinya kalau kita hanya sekedar namung nutul-nutul batuke, sing penting niki kepala nggih, niku sudah sah. Kalau mau ditambahi dari depan sampai ke belakang kemudian kembali lagi, ada tambahan apa? Ganjaran. Tapi artinya kalau tidak sampai melakukan seperti ini nggih, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan kembalikan, maka itu tidak masalah karena yang penting sudah mengusap sebagian kepala. Makanya niki nggih, kadang kita melihat sebagian dari saudara-saudara kita nek wudu niku namung napa? Nutul-nutul bathuk.
Ini ku sudah sah karena dia sudah melakukan salah satu daripada rukun wudu. Napa ini ku wamsahu bi ru'usikum. Nah, karena pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pas di saat itu beliau, ini dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai imamah. Nah, sekarang nggih napa peci. Kemudian beliau ketika hendak berwudu tidak mencopot, tapi cukup diapakan? Dimundurkan dimundurkan sedikit tadi ngeten iki. Hanya begini saja. Kemudian ketika berwudu Rasulullah apa niku? Hanya di wa masaha binasiyatihi, yaitu beliau mengusap batu eniki, napa jambulnya. Jambul itu berarti kan rambut depan. Ini sudah sah. Jadi saya ulangi lagi, dalam berwudu tidak harus dari apa? Dalam mengusap kepala tidak harus dari depan ke belakang kemudian dibalikkan lagi. Itu tidak harus. Kalau misalkan hanya sekedar menutulkan rambut itu sudah sah. Tetapi kalau seandainya mau semuanya dari depan ke belakang dan kembalikan niku sunnah. Berarti nek sunnah berarti enten apa? Tambahan pahala. Nah, prinsip seorang muslim itu bukan hanya sekedar iki kok mung sunnah, mboten. Ning eman-eman nek orang lakoni sunnah niki prinsipnya, nggih. Kadang-kadang kita seperti itu sing penting wajib tak lakoni. Masalah perkara sunnah niku sing urusan engko sik lah. Sing penting wajib-wajib sih. Jangan seperti itu prinsip kita. Nek aku ora nindaki sunnah niku napa? Eman padahal saya itu ada kesempatan kok tidak melaksanakan sunnah, karena di dalam sunnah itu ada pahala tersendiri. Niki kalau kita sudah berprinsip ini kan mau sekedar sunnah, ini kok lama kelamaan nanti bisa jadi akan meremehkan sunnah. Tapi coba kita mulai dari hati kita, ini sunnah, aku punya kesempatan, kalau aku tidak lakukan napa iman apa iman ora pikantuk mboten pikantuk napa ganjaran. Ini dalam sunnah-sunnah yang lain juga sama. Seperti sholat tahajud. Sholat tahajud niku napa hukumipun? Sunnah. Dalam sholat tahajud niku minimal napa? Dalam sholat malam niku minimal melaksanakan sholat witir. Satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat sunnah napa? Witir. Meskipun beliau dalam keadaan perang, meskipun beliau dalam keadaan safar, beliau tidak pernah meninggalkan witir. Meskipun ini sunnah, sehingga di dalam madhab Hanafi niku witir termasuk sholat napa? Wajib. Soalnya napa Kanjeng Nabi mboten nate meninggalkan. Baik, jadi seperti itu ya, dalam melaksanakan sunnah kita tidak hanya sekedar beranggapan bahwa ini sekedar sunnah, tapi kita harus beranggapan ini sunnah. Kalau kita tidak lakukan iman. Kemudian yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Dan perlu diperhatikan adalah tumit. Ini Rasulullah selalu mengingatkan kepada umatnya, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasahi apa? Air. Wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Kadang-kadang kita dalam berwudu itu hanya ketika membasuh kaki hanya memperhatikan yang depan saja, sing belakang buatan diperhatikan. Nah, kalau sampai tidak sampai mata kaki, maka wudunya buatan sah. Inilah yang berkaitan dengan arkanul wudu. Adapun yang lain-lain, karena sudah insya Allah kita lanjutkan yang akan datang berkait dengan sunnah-sunnah. Saya ulangi lagi. Adapun sunnah-sunnahnya adalah apa? Membasuh kedua telapak tangan dulu. Kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan, dan yang terakhir adalah apa? Membasuh kedua telinga. Ini termasuk sunnah. Artinya kalau ini ditinggalkan mboten napa-napa, sah wudune. Sing penting ampun sampai meninggalkan yang 4 ini. Apa tadi? Membasuh muka, kemudian kedua telapak tangan sampai siku, mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang penting 4 ini tidak ditinggalkan, maka insya Allah wudune sudah sah. Dan kalau kemudian digunakan untuk sholatnya juga sah. Hanya saja ada satu kekurangan, apa niku? Tidak melaksanakan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang, masih berkaitan dengan juz'iyat ataupun bagian-bagian daripada wudu. Misalkan ada seorang wanita senengnya apa niku? Pitekan nggih, dicat kukune. Boleh enggak itu nanti ketika berwudu
Wudhunya sah namun buatan insyaallah kita akan bahas yang akan datang dan yang lain-lain. Aku qouli hadza. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.